every time. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kalian semua nih. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kali ini aku bakal review sebuah film Disney yang berjudul Jungle Cruise. Jungle Cruise sendiri merupakan film tahun 2021 yang bergenre film fantasi petualangan. Bukan cuma petualangan aja nih yang disajikan, tapi banyak banget unsur komedinya di sini, guys. Dimana film ini menceritakan tentang seorang ilmuwan dengan saudara laki-lakinya yang berusaha mencari pohon kehidupan dengan ditemani seorang kapten. Kira-kira kapten seperti apa yang bakal nemenin mereka dan apa saja sih yang bakal mereka temuin dalam perjalanan? Jadi nggak usah banyak babi bu lagi, langsung aja ini dia ceritanya. Adegan dibuka dengan tahun 1556 di mana Don Aguirre memimpin para penakluk Spanyol ke Amerika Selatan untuk mencari air mata bulan. Pohon mitos yang konon katanya bunganya dapat menyembuhkan segala penyakit. Setelah cukup lama mencari keberadaannya nih ya, satu persatu anggota ekspedisi mulai meninggal. Kenapa bisa meninggal kak? Ya iyalah namanya berpetualang ya, lama-lama nggak makan nggak minum ya dehidrasi lah. Nah saat sudah pasrah dengan keadaan dan sekarat nih ya, Aguirre serta anggota yang masih bertahan diselamatkan suku Puka Micuna dengan menggunakan bunga pohon ajaib. Aguirre yang ingin mendapatkan kelopak bunga itu segera nih ya menjadi tidak sabaran dan lupa diri. Dia pun meminta kepala suku untuk menunjukkan letak pohon bunga itu berada, namun kepala suku menolak. Jadinya Aguirre marah dan membunuh kepala suku serta membakar desanya nih. Dalam keadaan sekarat, kepala suku ini mengutuk para conquistador membuat mereka abadi dan tidak dapat meninggalkan hutan sungai Amazon. Scene kemudian berganti pada tahun 1916 di London. Penelitian Dr. Lily Houghton tentang Tears of the Moon dipresentasikan oleh saudara laki-lakinya McGregor. Nah, isi presentasinya itu tentang kelopak bunga air mata bulan yang bisa menjadi obat segala penyakit dan dapat membantu upaya perang Inggris. Namun kebanyakan masyarakat dan Royal Society nih ya menolak permintaan tersebut. Mereka lebih percaya bahwa pohon itu adalah mitos dan ilmuwan wanita lebih rendah. Jadi guys, Lily dan saudaranya ini tuh kayak meminta dukungan dan sponsor gitu, tapi ditolak nih karena ya mereka paling mitos gitu. Terlebih lagi Lily ini kan seorang wanita. Nah, wanita pada saat itu tuh dianggap kedudukannya lebih rendah dibanding lelaki. Di sisi lain saat Max sedang presentasi, si Lily ini berusaha mencuri mata panah artefak kuno yang bisa digunakan untuk membawanya ke air mata bulan. Nah, dalam perjalanan ke ruang galeri artefak nih ya, Lily tuh hampir aja ketahuan oleh Pangeran Joachim, seorang bangsawan dari Jerman. Tapi untungnya Dewi Fortuna masih berpihak padanya, dimana dengan lihai dan cekatan Lily berhasil mencuri artefak mata panah. Ya, walaupun dia harus sedikit berhadapan dengan Pangeran Joa yang ternyata juga berniat mencari pohon itu. Lily dan Mac pun pergi ke Brasil nih, dimana setibanya di sana mereka itu tidak menyadari kalau ada antek-antek Pangeran Joa yang sedang mengawasi mereka. Lily dan McGregor pun mencoba mencari perahu dan pemandu untuk membawa mereka menyusuri Amazon. Nah, di sini Lily bertemu dengan Frank, salah seorang nahkoda kapal yang bisa dibilang bekerja sebagai tour guide juga sih. Jadi pekerjaan Frank ini tuh sebenarnya bisa dibilang tipu-tipu karena setiap alur sungai dia itu udah kayak kasih semacam pertunjukan gitu untuk menarik wisatawan agar membayarnya lebih. Nah, Lily kan nggak tahu tuh seluk-beluknya si Frank. Hanya karena Frank terlihat lebih berani dalam menghadapi seekor harimau, Lily ini percaya tuh kayaknya nih orang bisa diandelin. Padahal masih harimau itu tuh temennya Frank, mereka tuh lagi acting aja. Lily dan Mac akhirnya menyewa Frank Wolf nih. Nah di sini kalian juga harus lihat guys ekspresinya si Frank ketika tahu kalau si Lily ini memiliki artefak mata panah itu. Mereka pun kemudian bergegas untuk berangkat, namun tanpa Frank dan Mac sadari Lily ini ditangkap oleh antek-anteknya Pangeran Joa. Untung si Lily ini pinter dan gesit ya, jadi dia bisa tuh lolos kan dengan bantuan Frank juga sih. Si Mac malah cuma kayak jadi beban kapal doang, dikira kapal pesiar kali, bawa barangnya banyak banget. Toh ujung-ujungnya dibuang juga sama si Frank ya, walaupun cuma beberapa koper sih ya, tapi kan sayang. Setelah Lily berhasil nih ya naik ke kapal, Pangeran Joa tuh tidak berhenti sampai di situ. Dia dan antek-anteknya yang menggunakan kapal selam mencoba untuk menorpedo kapal Frank. Tapi nih ya, karena Frank kan udah ahli tuh, mereka pun lolos dari kejaran Pangeran Joa. Padahal kapal mereka tuh kayu
loh. Perjalanan Frank, Lily, dan Meg pun dimulai tuh. Tapi di sini dengan adanya Meg kocak sih guys. Ya kali di Brazil pakai baju double-double emang gak kepanasan? Tanya Lily. Dijawab lah tuh sama Meg, enggak kok. Nah beberapa menit kemudian kepanasan tuh Meg. Dan gak berapa lama nih ya, sering debat antara Lily dan Frank masalah arah peta yang benar. Nah di sisi lain Pangeran Joe juga tengah menyusuri Amazon. Balik lagi nih dengan Lily, hari udah mulai malam kan tuh ya, otomatis mereka lapar. Dikasih makan apa coba sama si Frank? Ikan piranha, coba bayangin. Mau nggak mau mereka makan dong. Tapi sebenarnya ada adegan lucu tahu di sini pas Frank bilang kalau makan piranha tuh sama aja makan darah. Langsung ekspresinya Lily sama Meg berubah drastis. Setelah itu pas Meg mau tidur di ruang bawah nih ya, dia kaget dong lihat harimau yang ada di kafe sebelumnya. Nah Lily dan Meg akhirnya tahu nih kalau harimau itu adalah rencana Frank agar mereka menyewanya. Tambah-tambah nggak percaya dong Lily sama Frank. Nah sementara itu Pangeran Joa kembali menghidupkan para conquistador yang tertidur lama. Siapa lagi kalau bukan Aguirre serta dua orang lainnya, dan mereka pun memutuskan untuk bekerja sama mendapatkan artefak mata panah. Hari-hari pun berlalu nih, Lily dan yang lainnya telah menempuh perjalanan panjang. Di sisi lain, Frank juga mengincar mata panah itu. Dan suatu hari perjalanan mereka ini harus melalui arus sungai yang deras dan berbahaya. Terombang-ambing tuh mereka. Untungnya mereka ini selamat, padahal hampir aja jatuh ke air terjun loh. Setelah ombang-ambing itu selesai, Meg sama Lily muntah dong, diketawain deh sama Frank. Dan beberapa saat kemudian mereka beristirahat. Nah Lily ini nggak sengaja menemukan foto dan sketsa penemuan modern serta peta, gambar, dan penelitian tentang air mata bulan di kabin Frank. Lily pun akhirnya menuduh Frank mencari pohon itu nih, cekcok tuh mereka. Tapi untungnya Lily mau mengerti. Di luar kapal ada sebuah suku yang mencoba untuk menangkap mereka nih dengan cara membius. Ternyata guys, mereka juga temennya Frank. Ini udah namanya Frank tapi dianya suka ngeprank. Krik 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 krik. Garing. Lily akhirnya marah lagi dong karena dibohongin lagi. Dan ya itu membuat Lily meragukan kejujuran Frank. Namun pada akhirnya pemimpin suku membantu Lily nih dengan menerjemahkan simbol panah dan mengungkapkan lokasi pohon dan hanya mekar di bawah sinar rembulan. Tak berapa lama orang-orang Spanyol menyerang suku itu, tapi sayangnya Frank ditusuk nih sama Aguirre saat mencoba merebut kembali mata panah. Frank pun jatuh dari ketinggian sesaat setelah dia melemparkan mata panah kembali ke Lily. Sedangkan Lily sendiri berhasil kabur nih dengan mata panahnya. Nah saat Lily melintasi batas kutukan, tanaman merambat pun kembali menangkap orang-orang Spanyol yang mengejar. Dan ya mereka diseret kembali deh ke dalam hutan ya, karena kutukannya mereka kan gitu, nggak boleh ninggalin hutan itu. Dan tak berapa lama guys, tahu apa yang terjadi sama Lily? Di scene ini sebenarnya lucu sih, si Lily tuh kagetnya bener-bener nggak dibuat-buat pas ditepuk sama pemimpin suku. Dan di sisi lain, teman Aguirre yang lebah itu menyuruh para lebahnya untuk memberitahu ke Pangeran Joa kemana si Lily akan pergi. Keesokan harinya, Lily sama Meg ini terkejut dong melihat tubuh Frank di pinggiran sungai. Dan kalau mereka udah kumpul pasti ada aja hal lucu nih ya. Mereka ini ngira Frank itu hantu dong karena nggak ada darah yang keluar sama sekali. Padahal kan ada pedang yang nusuk di dadanya tuh. Nah pas Lily yang nyabutuh pedang ya, malah Meg yang pingsan, asli kocak banget dah. Kemudian setelah itu Frank dan Lily melanjutkan perjalanan tanpa Meg karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Nah saat di kapal, Frank ini kemudian mengungkapkan bahwa dia adalah salah satu conquistador terkutuk yang pernah melakukan ekspedisi mulia untuk menyelamatkan Putri Aguirre yang sakit parah. Tapi ketika orang-orang Spanyol menyerang desa nih ya, dia membela suku tersebut, jadi kayak pembelot gitu. Setelah bertahun-tahun bertempur dengan Aguirre dan yang lainnya, Frank menjebak para conquistador menjauh dari sungai tempat mereka berubah menjadi batu. Ya tempat itu tuh yang tadi didatengin sama Pangeran Joa. Kemudian setelah itu si Frank ini menghabiskan waktu berabad-abad tanpa hasil untuk mencari pohon itu. Di sini akhirnya diketahui kalau Frank adalah orang yang membuat peta nih. Karena nama aslinya Frank itu kan adalah Francisco. Di sisi lain saat sedang mengendari sampan bersama pemimpin suku, Meg ini ditangkap dong sama Pangeran Joe. Tapi pemimpin sukunya
kabur dengan berenang. Gila, keren sih. Akhirnya Pangeran Joe menjebak Meg. Kalau sampai Meg nggak ngasih tahu nih ya di mana Lily, Pangeran Joe akan menghancurkan semua rumah suku itu. Mau nggak mau si Meg nunjukin dong. Nah, saat udah ditunjukin tuh ya di mana Lily berada, Joe langsung membunuh semua lebah biar mereka nggak ngasih tahu Aguirre dan yang lainnya. Sementara itu Lily dan Frank sudah tiba di tempat yang dimaksudkan nih. Di sini Lily diharuskan berenang untuk bisa membuka sebuah kunci raksasa. Dan di sini juga nih masing-masing Frank dan Lily berusaha saling membantu. Yang kasiannya tuh ya, Frank itu harus berhadapan dengan para piranha. Tapi pada akhirnya mereka berhasil kok membuka kunci raksasa itu. Nah, mereka takjub dong melihat tempatnya. Pas air udah surut, si Pangeran Joe ternyata udah ada di sana dengan Meg juga. Nah, tanpa Joe sadari nih ya, ada satu lebah yang masih hidup dan berhasil lolos. Akhirnya Lily menyerahkan mata panahnya nih pada Joe daripada Meg kenapa-napa ya kan. Setelah itu mereka semua masuk ke dalam sebuah gua gitu, di mana ada satu pohon raksasa yang terlihat sudah mati. Sebelum kembali menghidupkan pohon itu, Lily dan Joe bersepakat nih untuk berbagi kelopaknya. Dan di sana tuh ada sebuah batu lingkaran besar gitu, di mana Lily dan Frank mencoba memecahkan teka-teki untuk menghidupkan pohon. Akhirnya mereka menyadari nih bahwa panah sebenarnya adalah liontin berbentuk hati yang berisi batu permata. Setelah menempatkan permata dan liontin ke dalam tempatnya nih ya, pohon yang mati kembali mekar di bawah sinar rembulan. Setelah itu Lily menembak Frank, padahal emang pura-pura. Frank yang masih hidup mengalahkan satu persatu komplotan Joe. Sedangkan Lily sendiri berusaha mendapatkan kelopak bunga yang sudah mulai mati karena sinar rembulan sudah mulai redup. Untungnya nih ya, Lily bisa dapat satu nih daripada nggak dapat sama sekali. Lily juga berusaha mati-matian nih untuk mempertahankannya dari Joe. Lily pun menjatuhkan kelopak bunga yang kemudian ditangkap oleh Frank. Namun sayangnya Aguirre dan yang lainnya juga udah datang tuh. Perebutan pun terjadi nih antara Frank dan Aguirre. Namun tanpa Aguirre dan yang lainnya sadari, kelopaknya tuh ada di Meg. Sedangkan Frank sendiri memang berusaha menabrakkan kapalnya untuk memblokir sungai. Di sisi lain sendiri, Meg ini berhasil mengalahkan Joe yang bahkan dia juga heran sendiri, kok aku bisa? Sesaat sebelum menabrak, Meg ini memberikan kelopaknya ke Lily dan kapal pun meledak. Frank dan orang-orang Spanyol dijerat oleh akar-akar pohon dan merubah mereka menjadi batu. Di sini Lily akhirnya menyadari nih perasaannya yang sebenarnya terhadap Frank dan mengorbankan bunga itu untuk Frank. Saat udah beranjak pergi, tubuh Frank ini sedikit demi sedikit kembali normal dan ya Frank kembali hidup. Frank yang awalnya ingin mengakhiri hidupnya memutuskan untuk terus hidup bersama Lily. Namun tak berapa lama keajaiban kembali datang, di mana bulan mengeluarkan satu sinar terakhir dan satu bunga mekar. Scene pun kemudian berganti di mana Frank, Lily, dan Meg kembali dengan selamat. Dan setelah itu Meg kembali mempresentasikan perjalanan petualangannya di depan Royal Society dan menegaskan menolak bekerja sama dengan mereka. Kan giliran hasilnya nyata langsung. Sedangkan di luar gedung sendiri, Lily ini menunjukkan kepada Frank seluruh London dan mengajarinya mengemudikan mobil. Dan film pun berakhir. Wah, kira-kira rasanya ngarungin sungai Amazon tuh gimana ya? Tapi asli ini film emang kocak banget sih guys. Bisa jadi mood booster banget lah buat kalian. Makanya jangan lupa nonton ya. Dan itu dia review aku kali ini. Ingat stay healthy, stay positive, and see you next time.